my channel Riana Course. Oke, today especially for all my students ya, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa saya atau pelajar-pelajar yang saya didik di perguruan tinggi. Ya, hari ini I would like focus to basic in speaking ya. Jadi hari ini saya akan I would like to explain about basic in speaking. Jadi saya akan menjelaskan basic in speaking. Why I start from basic in speaking? Because jadi karena di semester ini adalah kita fokus ke speaking practice ya, dimana kita di semester ini wajib mengimprove atau meningkatkan skill in practice, in speaking practice ya. Jadi saya akan lebih prioritaskan to improve your ability in speaking in speaking practice ya. Jadi hari ini saya akan memulai dari basic in speaking ya. Jadi setiap subjek yang akan kita perdalam atau setiap subjek yang akan kita prioritaskan, tentunya kita harus tahu dulu apa sih dasar-dasarnya, apa sih basic-basicnya ya. Jadi setiap subjek yang akan kita kembangkan atau yang akan kita improve di diri kita, tentunya kita harus paham dulu apa sih basicnya, dimulai dari mana. Dengan begitu akan mempermudah kalian dalam mengembangkan kemampuan atau skill and your ability in speaking English. Oke? I hope you can follow watch my video today khususnya especially for all my students khususnya especially for all my student atau mahasiswa-mahasiswa saya yang ada di perguruan tinggi, yang hari ini memang saya wajibkan untuk menyimak isi video saya di hari ini. Dan jangan lupa untuk you conclude about my explanation today. Jangan lupa untuk menyimpulkan tentang penjelasan saya hari ini. Oke, don't forget to like and subscribe and share to social media. Dan saya harap bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa juga sebagai referensi in your teaching maybe or your learning Jadi bisa juga sebagai referensi untuk belajar atau dasar-dasar speaking basic in speaking jadi di dalam dasar speaking itu kita bisa mulai dari diri sendiri. You can start from yourself jadi you can begin by yourself jadi maksudnya bagaimana sih memulai dari diri sendiri? Bukankah kita berbicara atau speaking itu kita harus dengan orang lain? Kita berbicara itu kan dengan orang lain. Benar jadi benar sekali kita berbicara dengan orang lain, tetapi kita harus bisa dulu bagaimana mendeskripsikan diri kita jadi kita harus paham dulu bagaimana sih kita akan mendeskripsikan diri kita ke orang lain, menyampaikan informasi diri kita itu ke orang lain. Jadi dimulai dari I plus to be I jadi itu kan sebuah pendeskripsian diri. Artinya saya adalah I'm happy, saya bahagia. I'm happy, saya bahagia I'm spirit, saya semangat. I'm spirit berarti kan kita menambahkan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang diri kita berarti kan kita kalau saya bahagia, kita ingin menginformasikan bagaimana diri kita, apakah bahagia atau tidak I'm happy, I'm spirit, I'm semangat, saya semangat. Itu kan mendeskripsikan diri sendiri bahwa dia bahagia, saya semangat. Itu dia contohnya. Kemudian setelah itu apa lagi? Tadi kan saya bilang itu jadi kita tuh bisa menambahkan bentuk kesungguhan jadi tadi kalau saya bilang I'm happy, I'm spirit jadi kita bisa tambahkan benar-benar bahagia jadi benar-benar, jadi kesungguhan jadi kita bisa menambahkan bagaimana sih ingin menambahkan bahwa kita mengatakan bahwa kita benar-benar bahagia. Berarti I'm very happy, I'm very jadi very itu juga artinya sungguh-sungguh, seriously serius seperti itu, keseriusan atau kesungguhan. Jadi kita bisa menambahkan penambah yang menyatakan sungguh-sungguh I'm very happy. Setelah very apa lagi untuk menyatakan kesungguhan atau keseriusan? Extremely
Ya, I'm extremely happy. I'm extremely, spirit. And then after very and extremely, you can input about super. I'm super happy. I'm super happy. Atau I'm super spirit. I'm super spirit. Jadi I'm super spirit. Jadi itu saya benar-benar semangat, saya benar-benar bahagia. Itu dia untuk menyatakan bahagia. Jadi kita menginformasikan, you can inform yourself that you happy, you are happy, you are spirits, like that. And that's after very and then super and then extremely, you can use about terrible. I'm terrible happy, I'm terrible happy, I'm terrible spirits, like that. Jadi tadi saya katakan I said that you can start I'm happy, I'm spirit, and then you can kamu bisa menginformasikan bahwa kamu benar-benar bahagia. Bagaimana sih menyatakan saya benar-benar bahagia? Tadi kan kalau saya bahagia, tapi kalau untuk mengatakan saya benar-benar bahagia, I'm super happy, I'm very happy, I'm very sweet. Itu tadi setelah ada I'm and then I'm very, kamu itu yang kedua selain bisa mengawali atau memulai basic speaking itu dari diri sendiri, kamu bisa memulai dari preposition about in, at, on. In, at, on, in, at, on. Jadi in itu artinya menyatakan kamu berada di dalam, di suatu lokasi seperti bangunan atau suatu tempat, location, your location, kamu bisa menggunakan in. Contohnya, I'm in a car, I'm in a car, I'm in a car, I'm in a car, saya berada di dalam mobil. I'm in a house, I'm in the building, I'm in the building, saya berada di dalam sebuah bangunan. Di dalam bangunan, saya berada di sebuah mobil. I'm in a car, saya berada di sebuah mobil. Jadi kita itu bisa menambahkan in untuk menyatakan saya berada di sini, saya berada di sini, Setelah in kamu bisa menggunakan at. At itu digunakan untuk menyatakan bahwa kamu berada di suatu lokasi yang lebih umum. Contohnya, saya di lapangan. Saya di lapangan. I'm at the field. I'm at the field. Saya di mall. I'm at the mall. Saya di mall itu. Saya di mall itu. After in and on, at, sekarang on, On ini untuk menyatakan suatu benda yang berada di atas, Jadi kita untuk menyatakan yang posisinya itu berada di atas. Contohnya, the book on the table. The book on the table. Buku itu di atas meja. The book on the table. Atau kita juga bisa mencontohkan seperti ini. The old man on the building. The old man on the building. Laki-laki tua itu berada di atas bangunan. The old man in the building. On the building. Setelah itu ada good at. Good at. Jadi good at ini bertujuan untuk menyatakan sebuah keunggulan pada diri kita atau pada orang lain juga bisa. Contohnya seperti ini. I'm good at mathematics. I'm good at mathematics. I'm good at drawing. Jadi untuk menyatakan saya lebih unggul di matematika, saya lebih unggul di melukis, atau I'm good at in English. Contohnya, example. Jadi good at artinya untuk menyatakan keunggulan pada diri kita ataupun keunggulan pada diri orang lain, Setelah itu, I'm plus both ing. Jadi di sini I'm plus verb ing. Jadi di sini bertujuan untuk
ya menjelaskan apa yang sedang kita ekspresikan pada saat ini juga ya. Contohnya I'm speaking, I'm teaching English, I'm sleeping, I'm eating, I'm drawing, I'm talking, I'm traveling ya. Jadi I'm plus verb ing itu bertujuan untuk menyatakan sebuah ekspresi yang kita lakukan pada saat ini ya. Jadi dia lebih ke present continuous tense ya. Jadi untuk menyatakan sebuah yang sedang kita kerjakan atau yang sedang kita ekspresikan pada saat ini juga ya. Sedang I'm speaking now, I'm teaching now, I'm traveling now, I'm talking now ya. Jadi itu adalah sebuah bentuk keterangan yang sedang kita ekspresikan pada saat ini. Jadi itu sangat mempermudah kita karena sangat sering kita ekspresikan, sangat sering kita katakan ya saya sedang mengajar, saya sedang jalan-jalan ya. Jadi nggak usah sulit-sulit ketika kita ingin speak English-nya. I'm teaching, I'm traveling. Ya, setelah tadi ada I'm plus verb ing ya untuk menyatakan ekspresi yang sedang kita lakukan saat ini. Ya, setelah itu ada I'm getting. I'm getting ini apa? Ya, untuk menjelaskan apa sih yang kita peroleh. Contohnya I'm getting married. I'm getting married atau I'm getting a new car. I'm getting a new house. I'm getting a new bicycle. Ya, jadi itu untuk menyatakan sesuatu yang kita peroleh. I'm getting married. I'm getting a new car. I'm getting a new book. Ya. Jadi itu adalah untuk menyatakan apa sih yang kita peroleh. I'm getting. Dan setelah I'm getting ya, kita bisa memulai dengan I'm trying. I'm trying. Ya, jadi I'm trying ini untuk menyatakan sesuatu yang sedang kita usahakan, sesuatu yang sedang kita targetkan, sesuatu yang sedang kita usahakan, mencoba ya, sesuatu yang kita coba usahakan. Jadi itu I'm trying. Saya sedang mencoba. I'm trying a new job. I'm trying a new job. I'm trying a new car. I'm trying a new house. Ya, itu contoh dari I'm trying. I'm trying meet my friends. Ya, itu contoh dari untuk menyatakan sesuatu yang lagi dia usahakan, sesuatu yang sedang yang ia ingin capai, mencoba sesuatu yang ia ingin capai, itu dia menggunakan I'm trying. Bisa menggunakan I'm trying get a new car. I'm trying get a new job. Ya, itu dia. Kemudian setelah tadi ada I'm trying, I'm gonna. Jadi ini adalah sebuah ekspresi untuk menyatakan sebuah kepastian. Contohnya I'm gonna teach next week. I'm gonna teach my student next week. I'm gonna teach my students next week. Atau I'm gonna climb mountain next month. Ya, itu merupakan sebuah rencana yang sudah ada kepastian dilakukan. Ya, jadi kita bisa menggunakan I'm gonna. Ya, itu dia. Everybody, that's my explanation today. That's our subject today about the basic explanation. I can calculate that. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa ketika kita ingin memulai sebuah yang baru atau ingin mempraktiskan sebuah materi baru, tentunya kita harus paham dulu mengenai basic atau dasarnya. Jadi begitu juga di improving your speaking English, in your English speaking or your skill English, your skill speaking. Jadi tentunya kamu harus tahu dulu basicnya. Jadi basicnya itu yang pertama apa? Dimulai dari dimulai dari start by yourself, menjelaskan atau mendeskripsikan diri kamu, menginformasikan tentang keadaan diri kamu. Contohnya I'm happy, I'm spirit. Kemudian kamu bisa menyatakan untuk benar-benar kesungguhan, seriously. Contohnya I'm very, and then I'm terrible, I'm extremely. Kemudian I'm super happy, I'm super spirit, I'm extremely spirit, I'm terribly
spirit. Jadi itu bentuk dari menyatakan kesungguhan yang ada pada diri kita. Kemudian setelah itu apalagi kalian bisa menggunakan in and at on ya. I'm in a class, I'm in a house, I'm on the building ya. I'm at the fourth ya. I'm at the fourth ya. Jadi untuk menyatakan posisi di bawah, di atas kah, di dalam kah ya. Kemudian ya in, at, on ya. Jadi itu kemudian setelah itu apalagi untuk menyatakan sebuah keunggulan yang ada pada dirimu ya. Good at, I'm good at in speaking English, I'm good at in mathematics, I'm good at in drawing. Jadi itu merupakan untuk menyatakan keunggulan apa yang ada pada diri kita, untuk menginformasikan keunggulan apa yang ada pada diri kita. Jadi kita bisa menggunakan I'm good at in mathematics ya. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu kita bisa menggunakan verb ya. I'm plus verb ing ya. I'm plus verb ing ya. Jadi contohnya I'm speaking now, I'm teaching you now. Ya itu. Jadi dia tuh merupakan contoh dari present continuous. Jadi kalau yang sudah paham tentang present continuous tentunya sudah tidak bingung lagi dalam mengaplikasikan atau menerapkannya dalam your speaking, in your speaking. Kemudian setelah ya I'm speaking, I'm teaching ya. Kemudian setelah itu apalagi I'm trying. Jadi untuk berusaha mencoba itu kita bisa menggunakan I'm trying get a new job. I'm trying get a new job ya. Jadi itu juga bisa digunakan ketika kamu menyatakan bahwa kamu sedang berusaha memperoleh suatu pekerjaan ya, atau ingin memiliki sebuah rumah. I'm get a new house ya. Itu. Kemudian I'm getting. Contohnya apa? I'm getting married, and then I'm getting a new car ya. Itu bentuk dari apa yang sudah kamu peroleh. Jadi I'm. Kemudian setelah itu I'm gonna. Jadi itu untuk menyatakan sebuah rencana kamu, tapi sudah merupakan sebuah kepastian yang pasti akan kamu lakukan minggu depan, yang akan kamu lakukan ya di depan ya, di masa akan datang. Contohnya I'm gonna teach ya. I'm gonna teach my students next week. I'm gonna teach traveling ya. I'm gonna teach traveling with my family next month ya. Itu bentuk dari untuk menyatakan sebuah rencanamu yang sudah pasti kamu lakukan ya di masa akan datang. Kamu bisa menggunakan gonna. I'm gonna ya. Okay, yeah, that's my explanation today. I hope you can understand about my explanation. And then don't forget to like, subscribe, and share to social media. Semoga bisa memberi manfaat, bisa menjadi referensi buat kita semua. Okay, thank you so much for your attention today, and bye.